Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Di awal bulan Februari ini ada beberapa rekan-rekan yang bertanya kepada saya, gimana nih kalau pelaporan IKI apakah masih berlanjut di tahun 2025 atau tidak? Jawabannya tentu masih, namun ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sama halnya seperti di tahun-tahun sebelumnya. Langkah apakah itu? Yaitu satu, menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP di awal tahun. Nah, dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya akan sharing sedikit tentang penyusunan sasaran kerja dan sasaran kerja pegawai dan pengisian IKI di tahun 2025. Baik, untuk langkah pertama seperti biasa silakan di login di TRK Bapak dan Ibu. Nah, pastikan di sini ya Bapak dan Ibu tahunnya di tahun 2025. Sekali lagi 2025, kemudian masuk. Oke, nah ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu pastikan di sini ya, ini ada tahun 2025. Jika Bapak dan Ibu belum menyusun SKP di tahun 2025, maka ini di sini ada IKI dan kinerjanya itu kosong nih. Ya. Kosong. Tapi lain halnya kalau Bapak dan Ibu di tahun 2024 itu ini nanti sudah ada. Ya, jika login di tahun 2024 itu ada catatan-catatan pelaporan IKI di tahun 2024. Nah, karena ini di tahun 2025 jadi masih kosong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah silakan Bapak dan Ibu input SKP utama. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu begitu masuk ke input SKP utama itu sudah ada beberapa bulir-bulir atau poin-poin rencana kinerja pegawai yang telah diinjekkan. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu konfirmasi kepada pimpinan, kepada atasan, apakah pimpinan sudah menyusun rencana kinerja pegawai atau belum. Nah, itu yang harus dilakukan. Pastikan atasan Bapak dan Ibu, atasan Akang Teteh itu sudah melakukan penyusunan rencana kinerja pegawai juga. Oke. Nah, di sini setelah saya konfirmasi atasan saya, katakanlah seperti itu sudah melakukan penyusunan rencana kinerja pegawai. Jadi nanti atasan juga sama ya, atasannya atasan penilai atasannya kita gitu ya, itu sudah melakukan penyusunan rencana kinerja atau belum. Oke, katakanlah saya sudah ya, jadi atasan sudah melakukan penyusunan rencana kinerja pegawai. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada tombol 1 2 3 4 ya. Oke. Ini klik sinkronisasi kinerja organisasi. Oke. Nah, sinkron sudah selesai. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan fokus di sebelah sini. Perhatikan ya Bapak dan Ibu. Di tombol ini ada 6 tombol. Nah, ini sudah sudah nyantol ke sasaran kinerja pegawai atasan kita. Nah, yang kita lakukan adalah sama di sini. Kayak ini. Di sini ada guru mapel, guru BK. Nah, ini karena saya tidak menggunakan poin ini kita hapus ya, Bapak dan Ibu. Kita hapus. Kalau yang pakai ya silakan pakai aja. Oke. Oke.
Kayak oke. Nah, oke. Untuk poin-poinnya sih Bapak dan Ibu boleh ya melihat di tahun sebelumnya, di SKP sebelumnya boleh. Saya hanya akan sharing saja, menyusun ya, atau apa, sharing atau berbagi tentang bagaimana sih apa dalam menyusun sasaran kinerja pegawai hingga IKI kita itu muncul. Oke. Nah, di sini saya akan di poin pertama. Dan di sini Bapak dan Ibu tinggal edit ya. Di sini ada gambar pensil, klik gambar pensilnya. Nah, atasannya sudah ada ya. Nah, ini guru mapelnya kita hapus. Oke. Kelas. Kita kelas sesuaikan. Kebetulan saya pegang SDLB 2Q. Gitu. Nah, di sini karena saya menyusun rencana pembelajaran itu, saya buat 2 dokumen aja. Loh, kenapa 2? Ya karena saya hanya akan melaporkan di bulan Januari dan di bulan Juli ya, atau awal semester. Oke. Ini sama ya. Kualitas 100%. Nah, ini persentase. Ini saya akan sebut sebagai persentase kegiatan. Waktunya 2 bulan. Ini waktu kegiatan. Nah, itu aja ya Bapak dan Ibu. Nanti pastikan yang bagian bawah juga sama nih. Kita isi. Oke. Saya akan melaporkan kegiatan ini. Indikatornya ya samakan, tinggal copy paste ya. Karena 2 dokumen, saya tinggal isi satu. Jadi dalam 1 tahun saya akan melaporkan 2 dokumen. Ini persentasenya 100%. Ini ya Bapak dan Ibu tampilannya 2 siswa, kemudian rencana kinerjanya ini, kuantitasnya 2 dokumen, jumlah rencana pembelajaran. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu otomatis tombol yang merah atau sampah itu hilang. Jadi Bapak dan Ibu, maka saya sarankan untuk benar-benar hati-hati. Kalau bisa dicatat terlebih dahulu mana yang perlu dan mana yang tidak. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita sebagai ada sebagai guru itu ada tugas tambahan, misalnya sebagai wali kelas gitu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, ini tinggal ada tombol tambah rencana kinerja. Klik tombol rencana kinerja. Nah, ini Bapak dan Ibu pilih yang ini ya, terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan dan seterusnya. Nah, misalnya sebagai wali kelas, saya akan tersedianya dokumen laporan perkembangan siswa. Kelas SDLB 2Q. Nah, oke ya. Ini adalah tambahan. Oke. Kuantitasnya kebetulan siswa saya 2, berarti saya akan buat 4 ya. Kenapa 4? Ya karena dalam 2 tahun dalam 1 tahun 2 kali pembagian rapot. Sekali lagi, dalam 1 tahun 2 kali pembagian rapot, siswa saya 2. Oke, ini 100. Nah, ini
persen, ini prosentase kegiatan. Ini biarkan saja ya, berarti ini 2 bulan, ini biarkan saja. Nah, pembagian rapot itu dibagi pada bulan Juni dan Desember ya, kan gitu ya, bulan Juni dan Desember gitu ya. Nah, ini tinggal di copy paste aja ke sini. Ini 2. Oke. Nah, ini sudah ya Bapak dan Ibu, tinggal simpan. Oke. Nah, ini sudah ada tambahannya yang tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang tambahan. Nah, kalau hasil tambah rencana kinerja itu bisa dihapus, tapi kalau ini tidak ya. Jadi namanya tambahan itu bisa dihapus, tapi kalau hasil injek itu tidak bisa dihapus kalau sudah diedit. Nah, silakan Bapak dan Ibu diedit semua item, semua bulir. Nah, nanti otomatis Bapak dan Ibu kembali lagi ke dashboard ya, yang ini pada saat IKI, pelaporan IKI. Nah, nanti akan muncul. Nah, kan tadi saya di bulan 1 ada ya, dan di bulan Juni ada, di bulan Juli ada, di Desember ada. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan diisi. Nah, kalau sudah diisi, pasti nanti semuanya akan muncul ya. Pastikan ada satu item, pasti sebagai guru adalah satu item, yaitu misalnya mengajar, di mana semuanya itu semua jam itu semua bulan itu terpenuhi. Oke, itu aja Bapak dan Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini belum ada instruksi untuk pelaporan IKI, tapi kalau kita sudah membuatnya, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah ada timeline pelaporan IKI, nanti kita tinggal melaporkan dan mengisi seperti biasa. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.